Halo semua, selamat datang di channel Motor Review. Dan kali ini kami sebuah di showroom baru Neta ya. Dan akan mereview sebuah Neta V2 terbaru, facelift. Nah, sekarang kita mulai dari bagian depan di Neta V2 ini dulu ya. Dari lampunya, dia sudah menggunakan LED, baik jarak dekat maupun jarak jauh. Nah, lampunya yang LED ini, itu harus diaktifkan di bagian dalam, dia bukan daytime running light. Kemudian lampu sennya juga sudah LED. Kemudian di sini ada aksen yang tidak bolong ya. Dan di bawah sini dia ada lubang untuk pendinginan baterainya dan radiatornya ya. Kemudian di bawahnya ada fleece chrome yang membuat mobil ini tuh cantik gitu ya dari depan. Di mobil ini menurut saya tuh nggak ada unsur sportinya. Dia unsurnya tuh lebih ke elegan dan cantik gitu. Nah, di depan seperti biasa mobil listrik, dia nggak ada lubang apapun, hanya di bagian bawah saja. Di atas ini ada tulisan Neta, dan jika kapnya dibuka, di sini dia tidak ada ruang penyimpanan. Dia hanya untuk mengisi air wiper dan ada tutupan di sini yang bisa dibuka ya, yang isinya aki. Boleh kita tutup lagi. Nah, untuk sementara Neta V2 ini dia tersedia hanya satu tipe, dia yang ada adasnya. Nah, yang sebenarnya ada yang tidak ada adasnya, cuman dia belum dijual ke masyarakat ya. Oke, mungkin kita langsung aja ke bagian samping mobil ini. Nah, sekarang kita lihat pada bagian samping. Jadi di Neta V2 ini untuk pengecasannya dia di bagian kiri depan ya. Nah, tinggal dibuka sini dan dia udah siap untuk fast charging. Dia ada AC dan DC-nya. Kemudian tenaga dari Neta V2 ini itu dia sebesar 95 PS dan torsinya 150 Nm. Digerakkan ke dua roda depan ya tentunya. Kemudian di bawahnya ini adalah salah satu desain yang saya suka dari velgnya ya. Dia motif kipas, lancip, tegas gitu ya. Dan dia menggunakan ukuran 185-55 R16. Memang untuk mobil sekecil ini sudah pas menggunakan ring 16 inci dan dibalut menggunakan ban dari Chaoyang ya. Oke. Untuk lampu sen dia berada di atas ban ya dan di sisi over fendernya ya. Kita lanjut lagi ke bagian belakang sini. Untuk spionnya dia belum electric retract, tapi dia pengaturan dari kacanya sudah elektrik. Lampu sen tadi dia di fender dan dia belum ada blind spot monitor ya untuk adasnya. Nah, untuk di sisi kiri ini akses smart key-nya, akses tombolnya dia hanya di sisi driver ya. Untuk di bagian kiri dia nggak ada. Terus kita lanjut. Dia nggak ada aksen chrome. Aksen chrome dia ada di bawah ya, listnya di bagian bawah seperti bagian depannya. Kemudian di sini ada kaca yang ukurannya cukup besar untuk mobil kecil ini, yang baris keduanya juga cukup besar, dan ada kaca yang menyempil di bagian belakangnya. Ini dia pakai konsep floating roof ya, jadi kelihatannya atapnya itu mengambang gitu, karena di sini dicat warna hitam. Oke, mungkin itu aja untuk bagian sampingnya. Oh ya, untuk remnya di bagian belakang dia udah menggunakan cakram juga. Jadi walaupun harganya under 300 juta, dia masih lengkap untuk fitur pengeremannya. Oke, kita lihat bagian belakangnya. Nah, sekarang kita lihat untuk bagian belakang daripada Neta V2 ini. Nah, ini kan kondisi mati ya. Jika dinyalain mobil untuk lampunya ya, dia lampunya udah full LED loh. Untuk lampu sen dia ada di bagian samping, untuk lampu rem dia ada LED di bagian luarnya,
Dan untuk LED DRL-nya juga ada, dia sampai dari kiri ke kanan ya. Kemudian untuk lampu mundurnya dia hanya di sisi sebelah kiri aja. Nah, untuk keseluruhan desainnya, ini juga adalah desain yang menurut saya bagus ya, karena walaupun mobil kecil dia komposisinya tuh kayak pas gitu loh. Dia lampunya indah, bagus, terus ada lambang Neta yang minimalis. Kemudian di bawahnya dia ada rear fog lamp nih, dan ada lampu mata kucing nih. Terus di bawahnya dia juga ada list chrome. Dia jadi list chrome-nya itu dari depan, bawah, samping bawah, sampai ke belakang bawah itu ada. Mobil listrik juga ada knalpot. Dia bawahnya juga menggunakan bahan plastik ya. Jadi terkesan seperti SUV. Ya, memang ini Neta V2 ini masuk ke segmennya SUV. Kemudian ke atasnya, walaupun under sekali lagi 300 juta, dia udah ada rear defogger, Hammond stop lamp, dan ada rear wipernya, rear upper wipernya. Untuk kamera mundur dia ada di bagian atas plat nomor ya, di bagian tengah. Dan lampunya di bagian belakang ini sudah full LED kecuali lampu plat nomornya, dia masih bohlam. Ini ada emblem V2-nya. Dan ya, dari eksterior mobil ini memang cantik dan elegan. Mari kita bahas seperti apa sih interiornya, dan baris keduanya juga seluas apa. Oh iya, sebelum ke interior, kita lihat ruang bagasinya. Yang dibuka dulu ya. Nah nih, sekali lagi nih, lampu LED di area ini nyambung dari kiri ke kanan. Sekarang kita buka. Ruang bagasinya ini luas loh. Ini luas loh. Dan jika masih kurang ya, ini jadi ada tali di sebelah kanan dan sebelah kiri juga ada. Dia tinggal ditarik aja dan tinggal didorong. Jadi ini bisa rata lantai ya dia. Oh enggak, ternyata dia nggak serata lantai ini. Dia masih ada perbedaan ketinggian sedikit. Dan jika dibuka untuk dasarnya ini ya, dia tidak ada ban serep, tapi dia dilengkapi dengan tire repair kit. Jadi udah aman lah untuk bepergian menggunakan Neta V2 ini tentunya. Mari kita lihat interiornya sekarang. Nah, sekarang kita lihat untuk interior dari Neta V2 facelift ini. Jadi ketika dibuka mobilnya, dia akan langsung nyala, dan ketika dikunci, mobil ini akan langsung full mematikan semua sistem termasuk AC, head unit, speedometer, dia akan langsung mati. Kuncinya dia model bulat gini dan bisa diputar ya, kayak seperti fidget spinner. Langsung taruh aja. Desainnya dari dashboardnya pertama kali ini simple tapi elegan. Karena apa? AC-nya dia nyambung, tapi dia tetap ada corak seperti keemasan gitu ya. Dan ada detail seperti garis, tapi tidak ada teksturnya. Dan di bawahnya dia ada aksen seperti brush silver ya. Ini menggambarkan mobil itu interior tuh elegan gitu. Dan untuk lacinya dia sudah soft opening dan sudah dapat free pemadam ya, alat pemadam api ringan, APAR. Untuk materialnya dia di sini plastik, di trim pintu plastik, di bawahnya juga plastik, tapi di sisi yang terkena dengan kulit dia soft touch. Terus di sisi pintu itu ada pengaturan untuk spion. Jadi kacanya itu udah elektrik, cuman belum ada electric retract. Terus kacanya sudah full auto up and down di semua kaca ya. Kemudian di sini ada tombol lock dan unlocknya.
Kemudian di bawahnya dia ada bottle holder dan ada door pocket. Nah, kita lanjut. Setirnya ini seperti karet ya, cuman dia udah dijahit menggunakan jahitan asli dan dipegang nih lumayan nyaman walaupun agak sedikit kasar dikit. Uniknya dia selain sudah flat bottom, dia juga flat atasnya nih, yang membuat kalau diputar gitu dia nggak terkena kaki ya. Dan di sini juga di atasnya, di atas setirnya dia juga ada ring merah yang menandakan mobil ini tuh udah lurus apa belum gitu. Terus di tombol-tombol setirnya dia ada tombol untuk adaptive cruise controlnya dan ada audio steering switchnya di bagian kanan untuk mengatur head unitnya ya. Volume juga ada di kanan. Terus di atasnya di MID-nya dia bukan di belakang persis setir, melainkan dia tuh di atas dashboard yang membuat untuk melihat ke speedometernya itu menjadi lebih mudah dibandingkan harus melihat MID yang diletakkan di belakang setir. Nah, untuk apa aja sih yang ada di MID-nya ini? Ada individual door warning, ada konsumsi daya baterai, ada suhu luar, ada tuas transmisi, kemudian ada penunjuk waktu, kemudian ada penunjuk kecepatan, ada electric park brake-nya, ada penunjuk lampunya, kemudian ada penunjuk sisa baterai, ada sisa jarak, dan ada trip, dan ada odonya. Ya, ini cukup lengkap MID-nya. Di head unitnya, dia sangat besar MID-nya. Ini yang salah satu yang membuat gagal fokus ya. Cuman bedanya dia dengan BYD, dia ini tidak bisa diputar. Jadi fix seperti ini, vertikal ke atas gitu dia, bukan ke samping tapi ke atas. Nah, apa aja yang ada di dalam head unitnya? Dia tuh ada pengaturan kendaraannya tentunya. Vehicle settings-nya, dia ada energy recovery, ada electronic stability control, hill descent control, dia ada speed limit reminder, start up mode, kemudian lighting-nya. Untuk pengaturan lampunya ya, dia diaturnya dari head unit, bukan dari tuas di belakang setir. Yang dituas di belakang setir ini adanya hanya tuas transmisi dan ada pengaturan wiper dan juga untuk lampu dimnya dan lampu sen. Nah, kita lanjut. Di unit ini juga ada delay of headlight, ada delay duration, door lock, dan lainnya juga ada di sini. Pedestrian alert tone, vehicle locating mode, vehicle location duration, kemudian juga ada switch data, reset data, TPMS reset, dan traction mode. Kemudian di charging settingnya, dia bisa diatur nih untuk ngecasnya, mau dari jam berapa sampai berapa. Untuk ADAS-nya, dia ada forward collision warning, sensitivitasnya mau seberapa, ada emergency lane keeping assist, jadi dia menjaga steering agar tetap dalam jalurnya. Ada assist method, ada warning method, jadi dia bisa diatur hanya mau warning atau sekalian dari correctionnya. Kemudian untuk front vehicle start reminder, dia juga ada high beam assist, mobil juga sudah ada. Kemudian ada AEB juga, automatic emergency braking. Jadi kalau misalnya mobil ini di depan tuh ada kendaraan yang ngerem mendadak, itu mobil ini bisa ngerem sendiri, jadi membantu supir nih. Cuman yang belum ada di sini blind spot monitor ya. Untuk modul ADAS-nya dia seperti biasa ada di atas. Kemudian ada vehicle data, dia menunjukkan grafik ya. Kemudian di mobil ini itu ada Apple CarPlay, tapi saya belum menemukan di sini ada Android Auto atau tidak. Dan untuk pengaturannya, dia ada connect Bluetooth, ada screen brightness, voice setting, temanya bisa light atau dark, fontnya bisa diatur kebesarannya, ukurannya. Kemudian di sini juga ada dari sistem memorinya ya, bisa diatur segalanya head unit di sini. Kemudian kita lihat di sini. Karena MID-nya tadi hanya berupa digital kalkulator ya, jadi untuk pengaturan adaptive cruise control itu ada di head unitnya.
Untuk AC-nya dia juga ada pengaturannya dari layar, dia bisa diatur kecepatan fan speed-nya dari head unit, mau arah semburan ke arah mana, dan di depannya dia juga ada front defogger. Front defogger dan rear defogger juga sudah dilengkapi di mobil ini. Nah, kemudian suhunya juga ada, matiin AC, ada pengambilan udara dari mana, kemudian juga ada tadi front defogger dan rear defoggernya. Gitu. Jadi pengaturan electric auto hold-nya juga di head unit. Memang semua pengaturan dia tuh tidak ada tombol ya, dia hanya tersedia di head unitnya saja. Oh iya, untuk matikan kendaraan ini juga bisa dari kunci juga atau dipencet dari ininya ya, head unitnya. Vehicle power jika kita off, maka dia langsung off, mati. Gitu. Nah, jika pencet rem lagi, mobil ini akan kembali menyala. Oke, kita lanjut. Di bawah sini nih wireless charger ya. Kemudian ada tombol hazard yang jika dinyalakan dia akan langsung berkedip di bagian dalamnya. Dan juga ada power outlet 12 volt dan ada USB Type A. Ini ada penyimpanan terbuka untuk koin. Kemudian di tengah dia ada cup 2 cup holder dan ada tempat penyimpanan terbuka lagi di bagian sini untuk menaruh HP ya, karena size-nya dia cukup untuk handphone. Ini ada laci juga, tapi lacinya ini hanya kecil banget ya, mungkin hanya untuk menaruh dompet saja nih di bagian tengah sini. Untuk di atas dia lampunya ada, bisa dinyalakan dan dimatikan ya. Oh ini kalau misalnya kebuka dia pintu kebuka dia nyala deh. Tapi dia model sentuh ya untuk menyalakan dan matikannya. Di tengah dia ada spion yang masih day night view biasa, tapi dia modelnya frame-nya ini bening ya. Jadi seakan-akan dia tuh frameless gitu. Nah untuk di bagian blindfold-nya dia ada cermin tapi belum ada lampunya. Dan untuk bagian kiri dia sama, dia tidak ada lampunya tapi sudah tersedia cermin. Di sini tidak ada pegangan tangan dan hanya ada di sisi bagian penumpang kiri, belakang juga sudah ada ya. Di atas dia warnanya dia seperti beige biasa, bukan warna hitam. Dan untuk pengaturan kursinya dia diatur menggunakan manual, bisa maju mundur, naik turun, dan reclining senderannya. Nah, di penumpang depan dia juga udah bisa naik turun ya, walaupun masih diatur secara manual. Untuk pengaturan setirnya juga dia fix ya, dia nggak bisa diatur tilt dan juga teleskopiknya. Oke, mungkin semuanya sudah dibahas di bagian depan. Oh iya, juga ada card holder ya di bagian kanan sini. Oh iya, untuk dashcam dia sudah gampang dipasang ya, jadi karena dia sudah ada colokan USB di bagian atasnya, jadi tinggal pasang dashcam sini dan kemudian colok sini, nggak perlu diselip-selipin lagi seperti mobil saya. Oke, kita lihat bagian belakang dari Neta V2 ini. Nah sekarang kita lihat untuk baris keduanya Neta V2 ini ya. Ini posisi mengemudi saya ya, tinggi saya di atas rata-rata orang normal 180 cm dan di belakang dia sudah kena ya untuk ruang kakinya, dan di bawah juga masih bisa diselipin kakinya untuk masuk. Oke, untuk jok pada bagian baris kedua ini dia lumayan empuk. Untuk senderannya juga bisa dikatakan empuk ya. Ini juga ada penyimpanan terbuka untuk ya bisa menyimpan apapun. Dan untuk USB Type A, tapi hanya satu. Kenapa nggak dibikin dua ya? Hanya satu, jadi paling rebutan sama penumpang sebelah Anda. Kemudian headroomnya, dia hanya tersisa 2 jari. Ya memang mobil ini mungkin diperuntukkan untuk keluarga yang baru ya. Jadi yang mempunyai anak-anak kecil, yang nggak butuh legroom besar, headroom besar, dia nggak butuh. Jadi ya untuk keluarga kecil ini cocok. Ini kan penggerak depan,
tapi tunnelnya dia nggak ada ya, tunnelnya hitungnya nggak ada. Oh ya, kita coba di tengah. Ya ini agak sempit sih. Tapi tengah itu empuk loh. Dia masih sama empuknya dengan sisi kanan maupun sisi kirinya. Tapi dia nggak ada headrest ya di tengah. Terus untuk seat beltnya dia masih 3 titik. Di kiri 1, tengah 1, dan di kanan 1. Iya, ini memang diperuntukkan untuk keluarga kecil ya. Oh iya, satu lagi. Ini kacanya juga udah auto up and down, tapi dia harus dipencet cepat ya. Kalau mau auto down, dia harus dipencet 1 klik gitu. Tapi kalau misalnya Anda nggak mau full dibuka gitu ya, Anda tinggal pencet lama aja, maka bisa berhenti sesuai di tempat yang Anda inginkan. Oke, tadi tenaga motor listrik ini jadi 95 PS dan torsinya 150 Nm. Baterainya sekitar 36 kW dan juga kilowatt hour ya, dan juga jaraknya dia bisa nempuh 401 km. Itu untuk mobil sekecil ini, city car, dia bisa jalan 401 km, itu sudah pencapaian yang besar loh. Jadi bisa dibawa jarak jauh mobil ini memang. Oke, mungkin itu aja untuk interiornya karena sudah tidak ada yang bisa dibahas lagi. Oh ya, di belakang nggak ada lampu ya untuk penerangan gitu, dan juga tidak ada gantungan di pegangan tangannya. Oh ya, untuk trim pintunya dia sama seperti depan, atas hard plastik, bawah hard plastik, tapi yang terkena sisi kulit dia udah soft touch. Untuk penyimpanannya dia di belakang nggak ada bottle holder ataupun door pocket. Jadi satu-satu penyimpanan dia ada di penyimpanan terbuka sini, dan juga ada di seat back pocket ya. Dia ini ada nih, cuman agak nggak bisa diakses karena ada tercover sarungnya. Apakah ada sisi atasnya? Nggak ada. Oke, mari kita bahas kesimpulan dari mobil ini. Ya, jadi kita sudah berada di penghujung acara untuk membahas sebuah Neta V2 ini. Jadi kesimpulan saya adalah Neta V2 ini cocok buat Anda yang masih mempunyai keluarga yang baru ya. Jadi masih memiliki anak yang kecil, jadi dia duduk di belakang itu terasa nyaman. Apalagi mobil itu bisa menempuh jarak 401 km, di mana membuat perjalanan Anda sama keluarga itu menjadi lebih aman dan nyaman tentunya, tanpa memikirkan pengisian ulang baterai dari Neta V2 ini. Jadi apalagi ya, karena Anda masih mempunyai keluarga yang baru, ini teknologi mobil juga sudah mumpuni, sudah canggih. Apalagi mobil ini juga jika dibuka pintunya, maka mobil ini langsung nyala, dan jika dikunci, mobil ini langsung nutup. Ini cocok buat keluarga modern. Ya, begitulah review kami mengenai Neta V2 ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan juga komen ke teman-teman sekalian. Dan jangan lupa untuk menonton video kami lainnya di channel Motor Review. Jangan dulu keluar karena kami akan membicarakan Neta V2 ini bersama teman kami dari Netanya langsung, yang akan membahas berapa sih harga Neta V2 ini. Saksikan terus. Oke, jadi di sini udah ada Mas siapa? Saya dengan Mas Azril. Mas Azril ya. Oke, jadi kan kita udah bahas nih Mas Neta V2 ini. Nah, jadi dia tuh sebenarnya ada varian apa aja sih Mas dari Neta V2 ini? Untuk Neta V2 saat ini itu dia hanya satu tipe aja, yang ini yang tadi dibahas itu di harga di 299 juta. Oke. 299 juta itu kan OTR-nya ya. Betul. Nah, kalau misalnya ada orang nih mau datang nanya promo. Nah, ini promonya ada apa aja, Mas? Untuk promo itu saat ini kita masih ada voucher PLN 2.500.000. Terus juga free kaca film, dan juga ada surat jalan yang kita cover sampai nanti jadi STNK. Jadi bukan hanya 1 bulan aja surat jalannya. Oh. Kalau misalnya 3 bulan masih STNK belum jadi, kita cover terus. Oh, jadi gitu. Udah misalnya orang mau langsung pakai udah aman ya? Iya, belum mikirin surat jalan lagi ya? Betul, Pak. Oh gitu. Jadi kan Neta V2 ini warna putih yang kami review. Nah, selain warna putih ada apa aja? Kita ada 4 varian warna. Itu dengan warna putih dan grey itu
Dia interiornya hitam. Hitam. Oh, Iya. beda. Beda. Oh. Yang warna interior hitam tuh warna apa? Warna putih dan grey. Warna putih dan grey. Iya. Kalau yang warna biru, Kalau untuk baby blue, di dalamnya itu dia putih biru interiornya. beda jadinya ya. Beda Oh. gitu. Ada satu lagi yang namanya milk tea. Milk tea. Itu dia dalamnya itu optical white. Jadi dia putih hitam. Oh, jadi kalau warna biasa kayak putih sama abu-abu itu warnanya hitam. Kalau Betul. misalnya biru sama milk tea itu dia beda lagi ya. Beda lagi. interiornya. Jadi interiornya pun mengikuti eksterior. Oh iya sih. Gitu. Ya bagus sih kalau kayak gitu ya. Jadi ngikutin selera gitu. Betul. Oke, mungkin nanti kalau misalnya ada orang datang juga mau test drive itu bisa Neta V2 bisa ya? Kalau untuk saat ini fitur di kita masih tersedianya itu yang V ya. Yang apa? Yang V Yang V. saat ini. Oh, Gitu. Yang ini ya? Yang CBU-nya. Oh, yang sebelum ini. Betul. Oh. Jadi bedanya itu ya tadi hanya di fitur ADAS sih, facelift-nya aja. Cuma untuk field drive-nya sama. Berarti kalau yang CBU dia belum ADAS ya? Belum. Oh, belum gitu. ada ADAS. Oke deh. Jadi gitu misalnya Anda kalau misalnya mau datang janjian aja sama Mas Azriel Azriel. ya buat test drive Neta V. Bukan V2 ya, V ya. V. Oh, iya. Jadi begitu, Admas ada yang mau ditambahin? Untuk saat ini di Neta Pos Pengumben ini, Pak, kalau untuk test drive V2 itu kemungkinan nanti ada untuk beberapa bulan lagi, karena kan kita juga showroom masih openingnya itu di Oktober atau November. Jadi kemungkinan nanti sebelum launching showroom itu pasti ada kok V2-nya. V2-nya pasti ada Pasti ya, ada. cuman agak menunggu gitu ya. Betul. Karena kan kita juga untuk showroom juga, kita fokus di showroom dulu juga. Oh gitu. Oke, jadi gitu tambahan dari Mas Azriel. Review kami juga mengenai Neta V2 kurang lebih seperti yang sebelumnya. Oke, mungkin gitu aja. Salam motor.